Ya, baik. Kita masuk ke materi pertama, teman-teman, terkait dengan manajemen sistem informasi. Pertemuan pertama. Materi resminya tadi saya sudah tunjukkan dari Lodon. Tapi saya mau nyoba mengubah. Janji saya kan cuma 1 jam maksimum saya ada di kelas. Dan sudah berjalan kurang lebih 30 menit. Jadi tinggal 30 menit lagi. Untuk kemudian teman-teman nanti explore, mengisi apa yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti paper atau tulisan yang Anda sudah temukan, nanti saya akan buatkan sheet di Google Sheet dan kita ekstrak bersama-sama. Nanti kutipan-kutipan yang memang menarik atau cocok kita akan taruh di tulisan itu. Maaf, bukan Google Sheet ya, Google Doc gitu ya. Kita mainnya di basis Word. Tapi kita lihat teman-teman, sebenarnya sistem informasi itu apa? Dan ironisnya teman-teman, sistem informasi itu adalah perangkat lunak. Jadi sebenarnya sistem informasi itu adalah perangkat lunak, teman-teman. Kalau kita melihat perangkat lunak, kalau kita melihat bagaimana dia itu dibagi, itu ada perangkat lunak berupa sistem operasi, driver, sistem utility, tahu ya teman-teman ya, the frag, apalagi untuk partition tool, ya, apalagi tools yang teman-teman kalau recovery manager gitu ya, itu terkait dengan sistem utilities. Kemudian ada programming language, ada juga translator, linker, loader. Ini terkait dengan dari sistem software. Jadi dia bekerja untuk membantu sistem, termasuk sistem operasi. Nah, ada juga aplikasi teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya yang kita sebut informasi yang ada di sini kan. Iya, teman-teman. Yang kita maksud informasi kan sebenarnya ada di sini sebenarnya, teman-teman. Jadi sebenarnya informasi ini ya perangkat lunak. Lalu apa bedanya gitu ya? Kalau tadi teman-teman tadi mengatakan nanti kita lihat kuncinya ada di sini gitu ya. Lalu apa bedanya antara perangkat lunak dengan sistem informasi? Tapi kita kunci dulu teman-teman ya. Saat kita pahami bahwa sistem informasi itu adalah perangkat lunak, berarti ciri-ciri perangkat lunak ada nggak di sistem informasi? Ada, ciri-ciri minimumnya ada. Itu saja atau ada tambahan? Kemungkinan ada tambahan, karena dia lebih spesifik. Saya adalah Taruna Poltek, oke. Saya adalah Taruna Poltek tingkat 4. Kira-kira ciri-ciri Anda lebih atau kurang atau sama persis dengan ciri-ciri Taruna Poltek? Lebih. Chevronnya, ya kan? Ciri-cirinya pasti lebih, gitu ya. Jadi, karena dia bagian, pasti ada ciri-ciri yang sama yang ada di dalamnya. Jadi saat Anda sudah belajar 3 tahun, belajar software, pengembangannya, identifikasinya, testingnya, codingnya, itu semua bisa dipakai. Itu kenapa saya sering mengatakan, udah ini pelajaran cuman kilas balik saja. Nah, yang jadi permasalahan teman-teman, ternyata aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebut di kanan tadi, itu kerjanya barengan. Sebentar. Bagaimana saya bisa tahu stok kalau saya tidak mencatat penjualan? Penjualan dari mana? Dari kasir. Terus bagaimana agar saya bisa mencatat penjualan? Udah, tolong kasir Anda catat, Excel-nya kirim ke saya. Excel-nya kemudian. Nah. Pengiriman Excel tadi pengiriman apa berarti teman-teman? Pengiriman informasi. Ada kesepakatan? Ada. Kirim pakai flash disk ya? Saya laptopnya nggak ada flash disk. Portnya dikunci semua. Terus pakai dong? Pakai email. Kesepakatan. Oh iya saya kirim. Loh, ini kok ada OO-nya, kok nggak XLS? CSV gimana cara baca CSV? Guys, pakai XLS dong, jangan pakai CSV. Formatnya kita sepakati, caranya disepakati, formatnya disepakati, kolomnya apa saja kita sepakati. Itu ada sebuah sistem. Ada peraturan di dalamnya. Ya, ada medianya di dalamnya. Itu sebuah sistem. Jadi ini cuma sekedar sistem pertukaran informasi. Tetapi menjadi kompleks karena ternyata yang ngobrol bukan penggunanya, tapi softwarenya, sehingga menjadi sebuah sistem. Baik teman-teman ya.
Cuman gitu doang. Jadi waduh, terus bedanya apa nih? Ya, cuman software-software yang saling ngobrol dan digabungin jadi satu saja. Nah, karena dasar itu, akhirnya gambar dari sebuah informasi itu sama persis dengan gambar dari sebuah perangkat lunak. Input, proses, output. Ada dua perbedaan yang Anda lihat di sini, ada storage dan feedback. Maksudnya feedback gimana, Pak? Di gambar tadi, teman-teman? Ingat? Outputnya, submit order dikirim kemana? Order dikirim kemana? Ke penyedia kan? Atau dikonfirmasi kepada yang beli? Keluar. Tapi ternyata juga kembali ke sistem dia, yaitu sistem accounting. Feedback. Keluar, tapi juga ada dikembalikan. Tapi bukan ke aplikasi yang sama, tapi ke aplikasi yang berbeda dalam satu sistem. Feedback, Pak, sebentar. Bagaimana sebuah aplikasi? Yuk. Yuk. Apa? Ini, berbagi charger. Oh, berbagi charger. Kenapa nggak duduk sebelahan? Jadi tinggal kiri kanan. Yuk. Sip. Ya, kita juga sedang kejadian ada yang kehilangan charger, terus saya kenalin untuk bisa ngecas pakai Type-C. Saya kurang tahu bisa pakai Type-C enggak. Kalau Type-C bisa ngecas, ya port Type-C atau charger HP juga bisa ngecas laptop gitu ya. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Jadi tadi gambar tadi yang berkaitan dengan feedback, ini bukan kembali ke aplikasinya teman-teman. Ini kembali ke aplikasi yang lain dalam satu sistem. Storage, karena dia proses, input, gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan yang di tengah ini bukan processing, tapi kira-kira apa? Transformasi. Pernah nonton Transformer, teman-teman? Transformasi. Pernah nonton Transformer? Gak ada yang hilang kan, teman-teman ya? Dia bisa berubah jadi mobil, dia bisa balik jadi robot. Gak ada satupun yang hilang dan gak ada satupun yang bertambah, gitu ya. Bahan bakarnya pun gak bertambah gitu ya. Nggak tahu apakah memang dia pakai Energon gitu ya, nggak pakai Pertamax. Jadi tidak ada satupun yang berkurang ataupun bertambah. Nah, karena dia tidak ada satupun yang berkurang atau bertambah, tidak ada data yang berubah, maka kadang-kadang disebut sebagai transformasi, bukan processing. Contoh, yang dimunculkan usia, tanggal lahir berubah nggak? Enggak. Yang dimunculkan berapa hari lagi ulang tahun, tanggal lahir berubah nggak? Enggak. Datanya sama atau beda? Sama. Informasi yang dihasilkan beda atau sama? Beda. Satu usia, satu kapan, berapa hari lagi ulang tahunnya. Jadi outputnya beda, datanya sama. Data tidak berubah. Yang disimpan di database cuma tanggal lahir. Masukkan ke sebuah rumus, munculkan usia. Masukkan dalam sebuah rumus, dihasilkan kapan, berapa hari lagi ulang tahun. Gitu ya. Jadi cuman transforming, mentransformasikan, tidak memproses kan. Dianggap kalau memproses itu mengubah dong, berarti kan berubah kalau diproses gitu ya. Tepung, tambahin margarin, tambahin telur, diproses menjadi roti. Kan processing. Wujud telurnya hilang. Margarinnya hilang. Tepungnya juga berubah menjadi satu. Itu processing dianggapnya. Jadi pro kontranya di situ. Tapi intinya memang dia komponennya ada di 4 ini. Nah, itu salah satu perbedaan signifikan dari software dengan sistem informasi. Berarti ada input. Tetap, software ada input. Ada software yang Anda buat tanpa input? Walaupun sekedar ngeklik aja, ada kan ya? Input perintah. Ada proses, ada output. Software saya ada penyimpanan data, Pak? Ya, ada data.
database. Tapi pasti tidak ada feedback. Yang Anda buat pasti belum ada feedback kalau dia sebuah perangkat lunak biasa, software biasa. Apalagi bedanya teman-teman? Bedanya ternyata dari yang Anda sebutkan di sini teman-teman, dia adalah, saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Data yang jelas, dirancang, teknologi, wadah. Ternyata tidak sesederhana itu teman-teman. Ternyata ini adalah sebuah sistem sosial, di mana ada manusia, ada organisasi, ada proses, SOP. Pak, saya membahas sebuah informasi, Pak. SOP-nya udah ada belum? Belum, Pak. Selamat, Anda akan bikin SOP dulu sebelum bikin informasi. Karena kalau tidak, Anda akan debat kusir dengan yang Anda wawancarai. Si A bilang prosesnya begini, si B bilang prosesnya begitu, si C bilang prosesnya seperti apa. Terus. Dan Anda akan debat kusir, karena tidak ada satupun yang berjalan atau berbicara sesuai dengan aturan yang ada di buku atau aturan tertulis. Jadi ternyata ada hardware, ada software, ada data, ada manusia, ada proses, dan ada deskripsi atau organisasi yang mendeskripsikan dia ada di mana. Jadi kalau ada konsep people, process, technology, organization, saya termasuk yang menganut PPTO teman-teman ya. Saya sering bicara sama teman-teman, saya bukan penganut PPT, people, process, technology. Saya penganut people, process, technology, organization. Kamu saya organization itu harus ada gitu ya. Dan teori dasarnya Levis, setahu saya memang dia diamond, segi 4, bukan segi 3 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, orang security lebih suka pakai PPT, karena memang yang menyatakan PPT Bruce Nair, seperti yang saya pernah sampaikan kepada teman-teman. Tapi intinya dari gambar ini, ternyata ini bukan sebuah teknologi saja teman-teman. Informasi ini ada proses di dalamnya, ada manusia di dalamnya, organisasi. Jadi nggak sekedar teknologi. Itu masalah kedua atau perbedaan kedua antara sistem dengan perangkat lunak. Dan itu saja. Cara menentukan butuh sistem atau enggak, sama enggak dengan cara menentukan butuh software atau enggak? Sama. Bagaimana caranya Anda bisa menentukan bahwasanya sebuah organisasi atau seseorang butuh software atau enggak? Selama ini bagaimana? Taunya kebutuhan di mana? Taunya itu masalah bagaimana? Wawancara. Oke, wawancara. Berarti kalau di sini yang diwawancarai people. Oh udah Pak, kemarin people Pak. Organisasi, waduh, berarti top leadernya Pak. Iya. Proses, oh berarti semua orang yang ada dalam proses, nggak cuma satu orang. Tetap tapi tekniknya, wawancara yang sama. Nanya pertanyaan yang tadinya tanyain sama satu orang, kita tanyain pada semua orang dalam proses. Termasuk pimpinannya kalau pimpinannya nggak ada dalam proses. Karena dia yang tanda tangan prosesnya. Proses SITK, Pak Dir terdapat ada dalamnya? Nggak ada, tapi aturannya beliau yang buat. Jadi ya beliau ditanya. Kalau prosesnya diubah bagaimana Pak? Saya membahas sebuah sistem informasi tidak kuliah yang bisa mendeteksi taruna tidak di kelas, langsung dinyatakan tidak kuliah, langsung kemudian terkirim email kepada dosennya mengkonfirmasi hasil deteksi tidak temukan taruna ini di kelas, sehingga apakah Anda mengizinkan? Wah, siapa tahu yang gitu kan. Face recognition, kemudian langsung ter-email kepada dosennya, mahasiswa ini tidak ditemukan di kelas Anda, apakah Anda pernah mengeluarkan izin bahwa yang bersangkutan tidak kuliah. Kemudian dosennya langsung mengirim, mereply emailnya, seperti itu. Kan tanya, oh nggak bisa, karena bisa jadi yang bersangkutan memang tidak ada itu tanpa seizin dosen, tapi seizin saya. Oh ya udah, berarti nggak bisa, secanggih itu. Ya, itu kan prosedur ya teman-teman ya. Kalau saat ini kan tidak kuliah akan ditanya pada dua pihak, dari pengasuh tahu nggak, dari akademik tahu nggak, dua-duanya nggak tahu jadi masalah. Salah satu tahu baru kita lihat kegiatannya apa. Apalagi itu masalah. Desain sama nggak teman-teman? Sama. Pakai apa kalau mendesain? Kalau Anda membuat sebuah desain perangkat lunak pakai apa?
Pakai 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 Figma, mockup berarti yang dibuat. Ya, dari mulai low res sampai high res. Ya, Figma itu adalah sebuah aplikasi. Kita berbicara teknologinya, namanya mockup berarti, gitu ya. Model yang dibuat namanya mockup. Saya buat mockup Pak, mockupnya dibuat menggunakan Figma. Tapi jangan saya membuat Figma. Gitu. Bagaimana dengan Anda mendesain? Ya, bagaimana desainnya? Karena desain nggak cuma mockup Mbak. Ada nggak desain yang lain? Hah? Wireframe, oke, sip. Ada nggak yang lain? Desain yang lain? Diagram apa? Diagram alur. Kelahiran tahun berapa Mas? Masih main flowchart? Pagi masih main flowchart, oke. Zaman saya 98 belajar itu. Biasanya seumuran kita. Ya, tapi nggak apa-apa. Iya, flowchart pada satu aplikasi memang, tapi kalau informasi udah mulai jarang karena sudah semakin lebih kompleks kan. Iya. Jadi flowchart itu cuman menggambarkan satu tombolnya bekerja bagaimana. Satu aplikasi bisa ada 3 tombol, berarti ada 3 flowchart. Satu sistem bisa ada 4 aplikasi, 4 kali, 3 kali 4, 12 flowchart gitu. Pusing, udah deh. Tinggalin flowchart lah, langsung bikin mockup aja lah. Nanti kan ada gerakan tombol ini tekan, larinya kemana, gitu ya kalau mockup gitu kan. Nah, itu kenapa ceritanya flowchart, kenapa mulai ditinggalkan. Tapi kalau masih pakai random generator yang cuman diklik, dia senyum dia. Bukan ya, ide random generator teman-teman, bukan. Kan saya dulu membuat random generator yang cuman pakai C gitu ya tentunya. Yang cuman di berapa bit yang mau Anda hasilkan, saya masukin 256, enter gitu. Nah, itu mah flowchart aja. Cuma satu input kan. Enter jalan. Sudah selesai? Belum, balik lagi gitu ya. Pakai apa teman-teman? Biar balik lagi. While, for, if, ya. For enggak ding, while sama if. Gitu ya. Kalau for berarti Anda bermain logik. Karena for itu untuk yang perulangan apa? Jadi semua perulangan bersyarat. Apa? Perulangan terukur. Kalau if dan while itu perulangan kondisi. Lari 10 kali for. Lari sampai capek if dan while itu. Ya, jadi bisa nggak Pak if capek? Ya bisa juga, cuman permainan logika itu mah ya bisa aja kan, programmer bisa ngakal-ngakalin ya. Gitu ya. Bisa aja. Desain sama teman-teman, kita bisa pakai. Apalagi coding apa lagi? Kecuali Anda masih pakai Python ya, itu agak susah bikin simulasi pakai Python. Karena Anda butuh apa biasanya di implementasi atau di deployment? Di development. Butuh apa teman-teman? Anda butuh front end dan Anda butuh back end, dan itu kemungkinan tidak terjadi di aplikasi. Ada tampilan yang cantik yang Anda harus pikirkan, dan ada proses feedback, ada transforming function yang memang rumit ada di back end, dan ada security mungkin di database yang lebih back end lagi. Jadi codingnya sama, pakai Python bisa Pak? Bisa, tapi itu pasti ada di back end. Ada yang main Python di front end? Cakep banget kalau iya. Oh, siapa tahu ada. Saya pernah main C teman-teman, C untuk sebuah informasi di back end, tapi C. Ayo, kepikir nggak C, Pascal, Basic, Python itu jadi back end sebuah informasi. Jadi native code-nya saya eksekusi. Jadi native code gitu ya, saya eksekusi. Tapi ada tombol, dan tombol itu mengeksekusi sebuah CMD. Kemarin kita main di Ferret ya, ada tombolnya diklik, eksekusi sebuah CMD. Yang ide saya culun, akhirnya sekarang di aplikasi versi terakhirnya sudah nggak pakai ide saya dia. Dapat batu. Ya culun banget ya, cuman komennya dieksekusi oleh sebuah tombol gitu. Ya kan memang seperti itu dulu yang saya lakukan. Sekedar untuk menjelaskan kepada teman-teman bahasanya bahasa pemrograman yang sama itu bisa dilakukan untuk sebuah informasi. Yang penting permainan tombol. Deployment, testing, sama tidak? Sama. Ada berapa testing teman-teman? Sebelum saya suruh Anda buka buku kitab perangkat lunak Anda.
fungsional, ya. Dynamic static, oke. Itu aja. Ada user acceptance, ada usability. Dynamic static itu berarti ada di atas. Ya. Apa dynamic static contohnya? Oke, sip. Aplikasi kode itu berarti yang unit integration, system testing, gitu ya. Kemudian ada user, kalau di bukunya Somerville itu sistem testing itu sudah masuk di SUS, di stress test dan segala macamnya. Tapi kalau di buku lain, dia sederhana dari unit testing dan integration testing. Ya, testing yang sama teman-teman, pakai dynamic, static, teorinya. Ya, pakai teori yang ada di buku menggunakan sistem testing, acceptance testing, atau unit testing. Setahu saya kalau di buku lain ada yang unit, kemudian sistem, dan ada user atau acceptance, itu boleh, konsepnya sama. Demikian juga untuk evaluasinya setelah development. Intinya sama teman-teman tahapannya, karena konsepnya sama. Perbedaannya software dengan SI cuma dua tadi ya. Ada di mana? Di komponennya dan di proses dasarnya. Cuma itu aja bedanya. Proses dasarnya dan di komponennya. Ada people di dalamnya, ada proses bisnis di dalamnya. Itu kenapa SI selalu dipandang sebagai socio-technical system. Udah teman-teman. Nah ini komponennya aja. Apa sistem yang pernah Anda baca? SIM informasi. SIM. Jadi yang akan kita bahas selama 1 semester itu mulai dari operational support, knowledge, sampai manajemen. Ada juga yang menggunakan TPC sini, TPS, Transaction Processing System. Terus di server sini adalah Management Information System. Terus di atas itu ada Expert Decision System dari sini. Nah, ini yang Anda menggunakan apa? Machine learning itu ada di sini. Nah, dari sini teman-teman, itu kenapa muncul perdebatan sebuah sistem pakar itu sebuah sistem informasi atau sebuah sistem pengetahuan atau sebuah AI. Ya tergantung mazhab teori yang dipakai, teman-teman. Kalau di teori SI ya dia SI, kembangkan dengan pendekatan SI. Kalau dia dianggap sebagai sebuah pengetahuan, sistem pakar teman-teman, sistem mendukung keputusan yang memberikan gambaran dashboard itu, sistem mendukung keputusan itu yang memberikan dashboard itu apa itu? Sistem informasi atau sistem pengetahuan atau AI? AI, ya berarti kembangkan dengan teori AI. Jangan kemudian ngakunya AI di bab 2, di bab 3-nya dikembangkan pakai pendekatan SDLC. Wah. Konflik gitu ya. Ada nggak tahapan-tahapan untuk pengembangan sebuah machine learning? Nah, gunakan teori itu. Tapi mirip, Pak. Ya memang mirip, teman-teman. Mirip tuh. SDLC, Secure SDLC, KMSDLC, tuh, Knowledge Management System Development Life Cycle. Knowledge Management Sistem pakar kan SI. Pakai ini dong berarti Pak, kan sistem. Oh enggak Pak, Secure SDLC pakai ini Pak. Sama semuanya. Cuma ada teori yang dipakai gitu ya. Kalau ternyata teman-teman mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan, tahapannya ada di sini, ya berarti gunakan definisi sebuah SI. Tapi kalau Anda menggunakan pendekatan yang ada di sini, ya gunakan definisi
knowledge management. Oh, kalau ada di sini berarti saya harus kumpulin expert knowledge management team. Knowledge management team. Waduh, berarti harus punya knowledge. Saya bisa justifikasi nggak dia punya knowledge atau tidak? Bisa, oh pakai ini. Nggak bisa, geser ke sini. Karena ada satu tahap yang saya nggak bisa justifikasi, saya telah melakukan tahap ini. Tim yang saya kumpulkan itu pakar pengetahuan atau pengguna. Pengguna, ya berarti di sini aja. Pakai teori ini, jangan pakai teori itu. Pakar Pak, bisa didefine sebagai pakar? Bisa. Lakukan ini. Ngaku pakai ini. Gitu. Sama nggak kira-kira? Lihat aja, sama atau beda? Analisis, desain, capture knowledge, requirement, development, design. Bedanya cuma di sini SDLC banget, di sini desain. Di mana desain itu menggambar pakai Figma, yang kalau ditekan tombolnya jadi source code. Nggak ada coding di sini kan? Karena mendesain sebuah sistem itu sudah susah. Kalau ini kan namanya sistem development life cycle, tapi kan ada pakainya untuk bikin software kan? Iya. Coba ada membuat sistem dengan serigit ini. Capek ngedesain, capek wawancara, capek requirement, capek coding, codingnya harus bertanggung jawab kan? Kalau di sini kan enggak. Codingnya pakai apa Pak? Ya Figma aja nggak apa-apa. Jadi pengembangannya sama. Dan yang terakhir teman-teman, nah ini contoh kompleksitasnya tadi. Jadi kalau tadi setelah teman-teman melihat tahapan ini, kalau digabungkan menjadi satu, bagaimana kalau yang paling atas, tengah, dan bawah ini jadi satu? Nah, processing order, production, accounting. Ini kan general ledger ya, sistem jurnal untuk diambil datanya. Gabung jadi satu. Database-nya terpisah, aplikasinya terpisah. Ini ada transaction processing system, ini ada aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, ini pengumpulan data, ini yang tengah. Display nih, paling atas. Digabung jadi satu. Jadi ada yang paling bawah ini ya. Di ini kan kayak piramid ya. Kayak piramid kan. Set. Piramid tadi. Set. Set. Nah. Processing system, management information system. Nah, dia langsung membuat di sana. Jadi percaya, terjawab kompetensi 1, 2, 3, 4. Anda tahu tahapan pengembangan sebuah informasi? Kok masih bingung? Anda tahu bagaimana tahapan pengembangan informasi? Tahapan pengembangan informasi udah tahu? Ada belum belajar SDLC? Lah iya, itu SDLC teman-teman. Dari tadi ini Anda nggak paham kalau ini tadi kita ngomongin bahwasanya software dan sistem itu benda yang sama. Cuman beda di dua hal saja tadi kan, prosesnya dan komponennya. Karena beda komponennya, hati-hati. Anda berarti pengumpulan datanya sesuaikan dengan jumlah komponennya. Ada komponen proses di dalamnya, ada komponen organisasi di dalamnya. Kalau ada komponen proses berarti Anda cari yang memang sudah diresmikan oleh organisasi. Karena ada komponen organisasi di dalamnya, maka Anda lihat struktur organisasinya. Mana yang garis putus-putus, mana yang garis lurus, garis komandonya bagaimana, dia sejajar atau tidak, siapa yang membuat data, pembuat datanya dari sini, siapa yang verifikasi data, siapa yang membuat laporan, terus Anda lihat. Sehingga Anda bisa menentukan, oh kalau gitu dia membuat usulan, disetujui oleh di sini. Ini saya sedang bingung nih, Pak Dir nanya, mahasiswa ikut lomba apa saja nih, taruna ikut lomba apa saja nih? Pak, surat izin lombanya lari ke saya Pak, masa setiap kali ada lomba saya forward ke Bapak? Ya udah, semua lomba dialamatkan kepada saya. Sempet Pak, ya nggak juga sih. Terus bagaimana gitu? Nah, kalau dulu, zaman dulu yang masih surat dari mahasiswa, dari taruna, datang suratnya ke PMK, kemudian kasih post-it.
sudah dibicarakan dan kepada yang bersangkutan sudah ditekankan untuk mencapai target setinggi-tingginya, latihan dengan Wardir 3 untuk coding, latihan capture the flag dengan kaprodi post-it, lempar. Dibaca oleh pimpinan. Oh iya, saya kasih dispo. Post-itnya dilepas, wah, ini kan cuman contekan supaya nggak ragu. Sekarang bingung gitu. Lempar ke saya tanya, ini udah dibicarakan belum? Jadi TikToknya panjang nih. Gitu ya. TikToknya panjang. Nah, sistem seperti itu yang memang secara organisasi beda gitu ya. Secara nasional seharusnya seorang pimpinan itu langsung bisa membaca suasana kebatinan organisasi di bawahnya gitu ya. Sehingga saat surat dari Anda masuk, saya bisa oke, kalau suratnya masuk berarti nanti surat ini langsung bisa saya ACC karena kondisinya sedang libur, sedang gitu ya. Tapi pada prakteknya tidak banyak organisasi yang tahu itu, ataupun setidaknya di organisasi kita tidak seperti itu. Itu contoh sebuah sistem yang memang dirancang secara nasional, tapi di organisasi, walaupun sama-sama organisasi PNS ya, tapi caranya beda. Sehingga kita buat penyesuaian-penyesuaian kecil. Sehingga saat surat masuk, saya WA Japri. Sekarang di ruangan sudah ada strukturnya. Organisasi ini pengasuh penanggung jawabnya siapa, langsung saya Japri. Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? ACC enggak? Masa bolak-balik ikut lomba yang sama? Gitu. Menang terus dong. Naiklah. Kalau kemarin publish Sinta 3, sekarang Sinta 2 lah. Kalau kemarin menang juara kota, sekarang ikut lomba provinsi lah. Dan segala macamnya. Oke, itu teman-teman. Materi pertama kita, ada pertanyaan?